Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Kepala Madrasah, para pendidik baik di Raudatul Atfal dan Madrasah tingkat MI, MTS, dan MA. Selamat pagi, semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, izinkan kami untuk sharing. Kami akan mereview juknis pengganti ijazah baik itu pengesahan, penerbitan karena hilang, penerbitan surat kesalahan penulisan ijazah, ataupun penerbitan karena rusak. Karena akhir-akhir ini sangat sering banyak tamu yang datang ke kami mengurus terkait dokumen-dokumen ijazah, yang seharusnya ini menjadi tugas dan kewajiban juga bagi madrasah untuk mensosialisasikan terutama kepada masyarakat dan alumni-alumni madrasah, Bapak Ibu sekalian. Karena banyak yang datang ke kami tidak mendapatkan penjelasan yang jelas, sehingganya mereka datang ke kami jauh-jauh, meluangkan waktu, membuang tenaga dan pikiran untuk sekedar hanya konsultasi, di mana di tempat madrasah Bapak Ibu belum mendapatkan keterangan yang jelas. Oleh sebab itu bahkan sampai malam-malam kadang menghubungi kami via telepon, via WA gitu, yang itu nggak lazim sih sebenarnya. Urusan kerja ditanyakan atau dikonsultasikan di luar jam kerja, apalagi pada waktu malam hari. Oleh sebab itu mohon dengan sangat untuk disimak baik-baik sedikit review mengenai juknis penggantian ijazah. Langsung saja disimak baik-baik, yaitu juknis dikeluarkan oleh Dirjen Pendis nomor 5343 tahun 2015, yaitu tentang petunjuk teknis pengesahan fotokopi ijazah atau surat tanda tamat belajar atau surat keterangan pengganti ijazah atau surat tanda tamat belajar, penerbitan surat keterangan pengganti ijazah, surat tanda tamat belajar, dan penerbitan surat keterangan kesetaraan ijazah luar negeri yang berpenghargaan sama dengan ijazah madrasah. Dalam kesempatan kali ini tidak panjang lebar supaya Bapak Ibu tidak bosan, saya yakin kami membuat video seperti ini dalam rangka inovasi supaya Bapak Ibu mau memahami ketika harus membaca Bapak Ibu agak susah ataupun agak kesulitan. Oleh sebab itu mohon dengan sangat, setelah saya buat video ini, tonton, simak dengan seksama supaya tidak lagi ada pertanyaan-pertanyaan seputar ijazah yang memang sudah pernah kami jelaskan di video ini. Yang pertama, siapa sih yang harus mengesahkan ya? Karena dua poin dalam juknis ini, yaitu yang pertama pengesahan, yang kedua penerbitan. Nah, ini yang pertama tentang kewenangan persyaratan dan prosedur pengesahan fotokopi ijazah. Yang kewenangan pengesahan yang pertama ini ya, pengesahan fotokopi ijazah dilakukan oleh kepala madrasah yang menerbitkan ijazah yang bersangkutan. Yang kedua, pengesahan fotokopi ijazah yang diterbitkan oleh madrasah yang bergabung dilakukan oleh kepala madrasah hasil penggabungan. Yang ketiga, pengesahan fotokopi ijazah yang diterbitkan oleh madrasah yang sudah berganti nama dilakukan oleh kepala madrasah sesuai penamaan baru. Yang keempat, pengesahan fotokopi ijazah yang diterbitkan oleh madrasah yang sudah beralih status dari madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat
menjadi madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah, dilakukan oleh kepala madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah yang bersangkutan. Dan yang kelima, pengesahan fotokopi ijazah yang diterbitkan oleh madrasah yang sudah tidak beroperasi. Nah, ini yang sudah tidak beroperasi dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur. Jadi hanya madrasah yang sudah tidak beroperasi atau sudah tutup izin operasionalnya yang disahkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama. Tetapi memang kadangkala ada instansi lain ketika penerimaan, katakanlah contohnya TNI ataupun yang lainnya, ketika alumni madrasah ingin melamar pekerjaan di luar negeri, atau instansi-instansi yang mewajibkan bukan hanya disahkan atau dilegalisir oleh lembaga penerbit, tetapi juga kadang mereka ada yang meminta diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama untuk lebih menguatkan. Nah, ini yang hanya poin 4 ini yang saya rasa yang Bapak Ibu perlu ketahui, ya, 1 sampai 4 atau sampai 5 lah minimal, supaya bisa menjawab. Yang kedua, masalah penerbitan di bab 3, yaitu kewenangan, persyaratan, dan prosedur penerbitan surat keterangan pengganti ijazah. Yang pertama tadi pengesahan, yang kedua penerbitan. Yang pertama, kewenangan penerbitan. Penerbitan SKP ijazah karena hilang dilakukan oleh kepala madrasah yang bersangkutan dengan diketahui oleh kepala kantor. Nah, jadi tidak langsung kami yang membuat, kami hanya mengesahkan, yaitu kepala kantor hanya mengesahkan. Jadi tetap dari madrasah yang membuat surat penerbitan ijazah karena hilang. Yang kedua, penerbitan SKP ijazah karena kesalahan penulisan dilakukan oleh kepala madrasah yang bersangkutan dengan diketahui oleh kepala kantor. Ini baik hilang maupun kesalahan penulisan, itu yang buat tetap madrasah. Tinggal kepala kantor tinggal mengesahkan saja. Yang ketiga, penerbitan SKP ijazah karena rusak tidak dapat dibaca, sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala madrasah yang bersangkutan dengan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Jadi poin 1, poin 2, dan 3 itu tetap yang menerbitkan adalah pihak madrasah dengan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Dan keempat, apabila madrasah yang menerbitkan ijazah STTB sudah digabung, penerbitan SKP ijazah dilakukan oleh kepala madrasah hasil penggabungan. Jadi tidak masalah. Jadi ketika namanya berubah, nama madrasahnya berubah, terus kepala madrasahnya berubah, itu tidak apa-apa, dibuat dengan nama madrasah yang baru ataupun dengan kepala madrasah yang baru. Karena nanti di surat keterangan pengganti ijazah pun itu memakai foto terbaru dari yang bersangkutan, bukan foto waktu yang bersangkutan ketika sekolah, ketika saat lulus di situ, ya. Persyaratan. Nah, ini persyaratan secara umum hampir sama. Yang pertama, pemohon adalah pemilik ijazah. Persyaratannya, prosedurnya. Mana? Ini kewenangan tim yang ini. Persyaratan hampir sama. Poin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hampir sama, yaitu pertama, pemohon wajib mengisi formulir permohonan. Yang kedua, peserta wajib menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, ya, jadi sudah silakan sekolah menyiapkan form-formnya, ada semua ini di Juknis ini, di lampiran ini ada form FM SKP 04, FM SKP 01, dan SBTJM ini
FM SKP 05 dan ini wajib bermaterai 10.000. Nah, walaupun di Juknis ini masih keterangannya masih materai 6.000, tetapi yang kita mengikuti yang berlaku saat ini yaitu 10.000. Menyampaikan fotokopi ijazah yang hilang, rapor asli, dan atau dokumen lain yang terkait dari pemilik ijazah STTB hilang untuk dijadikan dasar bagi madrasah atau pejabat berwenang lainnya untuk validasi. Menyampaikan surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Dan yang terakhir, apabila tidak ditemukan diri dari pemohon pemilik ijazah, maka pemohon wajib. Nah ini sudah sangat. Yang pertama, menghadirkan 2 orang saksi teman lulus satu angkatan pada madrasah yang sama. Nah ini formulirnya ada di lampiran FM SKP 08 ya. Yang kedua, menyampaikan salinan putusan fatwa dari pengadilan terkait kehilangan ijazah dari pengadilan negeri setempat. Jadi ini juga harus diadukan ke pengadilan supaya nanti dapat putusan, dan putusan itulah yang menjadi dasar Bapak Ibu membuat surat keterangan pengganti ijazah. Nah ini makanya saya wanti-wanti betul kepada madrasah setiap kali monitoring, setiap kali pertemuan dimanapun, mulai saat ini mulailah lakukan digitalisasi dokumen supaya dokumen madrasah itu bisa tertata rapi. Saya sangat miris ketika ada alumni madrasah yang melaporkan kehilangan ijazah, dan ternyata dokumen yang bersangkutan pada madrasah tersebut sudah tidak ada sama sekali, dan ini paling tidak mempengaruhi citra madrasah ataupun reputasi madrasah dalam pandangan masyarakat di sekitar, karena dokumentasi kita sangat kurang baik gitu seingatnya. Ini menjadi catatan kita bersama, dan oleh sebab itu selalu saya wanti-wantikan untuk seluruh kepala madrasah memerintahkan kepada operator atau kepada bawahannya untuk mendigitalisasi dokumen. Setelah digitalisasi, silahkan disimpan di email, di Google Drive, dan dimanapun yang sifatnya online, sehingga dia tidak termakan oleh usia dan ruang dan waktu gitu ya, sehingga bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Dan ini kami tampilkan formulir format ijazahnya. Dan nah ini sekilas saya ulangi ya, tentang pejabat yang berwenang mengesahkan. Dan di sini sih tinggal baca halaman 15. Madrasah yang menerbitkan ijazah masih beroperasi, berarti Kamat yang menerbitkan ijazah yang mengesahkan. Jika madrasah yang sudah bergabung, Kamat hasil penggabungan. Madrasah yang sudah berganti nama, berarti yang mengesahkan Kamat sesuai penamaan baru. Madrasah yang sudah beralih status, maka pejabat yang mengesahkan adalah Kamat hasil peralihan status yang bersangkutan. Dan madrasah yang menerbitkan ijazah tidak beroperasi lagi, tutup, baru Kepala Kantor Kementerian Agama, atau kalau memang Kepala Kemenak berhalangan, bisa mendelegasikan kepada Kasipenmat dan seterusnya. Nah ini form-formnya ya, silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Dan ini surat formulir permohonan, silahkan saja dicetak di seluruh madrasah untuk persiapan apabila ada jadi bukan hanya datang bawa fotokopi, bawa ini, tetapi harus melalui prosedur administrasi yang diatur dalam Juknis. Yang pertama, setiap pemohon harus wajib mengisi formulir permohonan. Setelah itu, apabila yang mengurus ini bukan yang bersangkutan, maka wajib membuat surat kuasa. Surat kuasa yang di sini ditandatangani menggunakan materai 10.000. Jadi setiap pemohon itu wajib menyiapkan materai minimal 2. Untuk surat pertama, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Yang kedua, untuk surat kuasa apabila dikuasakan. Tapi kalau dia yang bersangkutan, maka cukup 1 materainya.
Ini contoh surat pernyataan tanggung jawab mutlak ya, form 03. Nah, ini kami tampilkan formatnya. Ini semua ada formulir ini ya. Nah, ini yang pertama, surat keterangan pengganti ijazah. Pengganti ijazah atau STTP karena hilang. Maka di sini ada kop madrasah, surat keterangan pengganti ijazah, nomornya nomor saat diterbitkan surat pengganti ini ya, bukan nomor tahun ketika ijazah itu diterbitkan, tetapi nomor surat keterangan pengganti ijazah ini diterbitkannya kapan. Ini dasarnya surat kehilangan dari kepolisian tanggal sekian-sekian, kepala madrasah provinsi menerangkan bahwa nama dan seterusnya, dan di sini tempat saya rasa tanggalnya berapa, materai 10.000, dan ini jadi materai, tanda tangan dan stempel. Yang di sini pas foto terbaru dari yang bersangkutan, 3x4 cap 3 jari tengah tangan kiri berarti ya, 3 jari tengah tangan kiri. Baru di sini mengetahui kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur. Nah, untuk aturan saat ini seluruh pejabat pada Kementerian Agama tidak menggunakan NIP, tidak menggunakan gelar. Jadi kalau Nur Salim ya Nur Salim saja, tidak ada gelar, tidak ada NIP. Nah, ini kop madrasah surat lampiran surat keterangan pengganti ijazah. Ini daftar nilainya. Jadi biasanya 2 kalau ijazah ya. Ada pengganti ijazahnya, setelah itu ada lampiran surat keterangannya, ada lampirannya yang berisi daftar nilai ujian. Nah, di sini pun sama, tetapi di sini tidak perlu menggunakan materi, dan ini ada keterangannya. Surat keterangan pengganti ijazah harus melampirkan daftar nilai. Jadi wajib melampirkan daftar nilai, tidak hanya, makanya nilai itu ada pada fotokopi. Jadi sangat-sangat sulit ketika fotokopinya pun tidak ada gitu, yang asli hilang, yang fotokopi legalisir tidak ada, dan fotokopi biasa pun tidak ada. Ini repot, sangat repot. Yang kedua, format disesuaikan ijazah atau tahun kelulusan yang bersangkutan. Tahun 2000 sampai dengan 2004 tidak ada nilai di ijazah STPDTB. Jadi hanya lulusan tahun 2000 dan 2004 yang tidak diwajibkan melampirkan daftar nilai. Selain alumni tahun 2000 sampai 2004, maka wajib hukumnya melampirkan daftar nilai, lampiran daftar nilai. Ada kesalahan penulisan, silahkan ada semua di sini, intinya hampir sama penjelasannya dengan ini juga, karena kerusakan surat keterangan pengganti ijazah karena hilang, ini hampir sama dengan yang tadi. Mungkin demikian Bapak Ibu ya, mohon dengan sangat ini apabila video ini dirasa kurang jelas, maka silahkan saja download sendiri juknisnya dan dipelajari. Tapi saya kurang, tetap tonton ini wajib hukumnya. Dan terakhir, apabila ada alumni madrasah yang mengajukan permohonan untuk mengurus surat keterangan pengganti ijazah atau surat tanda tamat belajar dan apapun itu, mohon dicetak dengan kertas tebal atau kertas piagam atau kertas yang sama dengan ijazah. Jangan menggunakan kertas biasa, karena ini merupakan dokumen penting bagi yang bersangkutan, dan ini kekuatannya pun sama dengan ijazah. Jadi sayang kalau hanya di print menggunakan kertas biasa. Mungkin itu saja Bapak Ibu, selamat beraktivitas.
Mohon maaf ini menjelang Ramadan apabila kami atas nama pribadi dan kedinasan selama ini banyak salah pada Bapak Ibu sekalian dalam hal pelayanan, dalam hal lain-lain. Kami mohon maaf dengan setulus-tulusnya. Terima kasih. Kami Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.